Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, baiklah, pelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi zakat. Definisi zakat secara bahasa atau etimologi, zakat berarti suci. Suci adalah dari segala yang harus kita keluarkan. Bukan berarti suci dalam wudhu. Suci itu suci harta yang harus kita keluarkan. Yang kedua, tumbuh. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan tumbuh rasa saling kasih mengasihi terhadap sesama umat muslim. Yang ketiga, berkembang. Harta kita yang kita keluarkan zakatnya akan berkembang, akan bertambah banyak, sehingga manfaat lebih banyak itu yang kita keluarkan zakat. Memang secara lahiriah kita punya uang 100.000, kita keluarkan zakatnya 10.000, pasti akan berkurang itu secara nominal, tapi secara lahiriah akan bertambah, akan berkembang. Yang ketiga, keempat adalah berkah. Kita mengeluarkan zakat akan bertambah berkah, harta kita akan lebih bermanfaat, yang kita keluarkan bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk diri kita sendiri. Secara etimologi, zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, atau dalam istilah lain adalah mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Istilah yang berkaitan dengan zakat adalah nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, haul. Haul adalah batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun, itu yang namanya haul. Yang ketiga, mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Yang keempat adalah musaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Mana orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang kaya, orang yang telah sampai hartanya dalam nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Sekarang ada pertanyaan, apakah mau jadi mustahik atau musaki? Macam-macam zakat. Satu, zakat nafsi. Nafsi diartikan jiwa atau bisa disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan ketika kita selesai melaksanakan puasa bulan Ramadan. Zakat mal, harta, atau zakat harta. Zakat harta yang harus kita keluarkan. Yang pertama adalah zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Fitrah artinya suci. Jika kita lahir itu dalam keadaan suci, jadi maka dinamakan zakat fitrah. Zakat fitrah secara istilah atau etimologi adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat, guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji. Bagi orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya, mengeluarkan zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim atau fardu ain, berupa makanan yang mengenyangkan. Kalau diukur dengan kadar beras sebanyak 3,1 liter atau 2, kilogram, itu untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam ukuran 1 jiwa. Syarat wajib zakat fitrah
Yang pertama beragama Islam, kedua masih hidup saat terbenam matahari jika bulan Ramadan, itu wajib mengeluarkan zakat. Mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai landasan atau dalil tentang zakat. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Surah At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Zakat fitrah di bulan Ramadan, waktu zakat fitrah di sini dijelaskan pada awal pertama bulan Ramadan boleh sudah mengeluarkan zakat fitrah. Tujuannya adalah untuk membantu orang yang membutuhkan pada saat itu, pada akhir bulan Ramadan, pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Manfaat zakat fitrah membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Dengan adanya diberikan zakat fitrah, sehingga orang yang kurang mampu atau tidak mampu, ia merasa ikut berbahagia, merasa ikut gembira dengan diberikannya zakat fitrah. Membersihkan diri dari sifat egois, tidak arogan, tidak perlu membutuhkan orang lain, itu namanya egois. Egois adalah sifat yang tidak menghargai terhadap orang lain. Dengan adanya zakat fitrah, maka sifat egois kita akan hilang, karena kita tahu bahwa egois adalah sifat yang tidak baik, yang tidak terpuji. Sifat egois adalah sikap yang hanya mementingkan kepada diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain, itu egois. Dengan adanya zakat fitrah, maka kita merasakan penderitaan, kita merasakan kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang telah diberikan. Bersyukur apapun telah nikmat yang kita rasakan, yang telah diberikan oleh Allah, sehingga dengan harta yang kita terima, harta yang ada pada kita, kita bisa mengeluarkan zakat, kita bisa mengeluarkan nisabnya. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Karena kemiskinan itu akan mendekati kepada kekufuran. Kemiskinan orang bisa melakukan apa saja. Dengan kemiskinan orang bisa mencuri. Dengan kemiskinan orang bisa jadi gelap pikiran, gelap mata, sehingga ia melakukan apa yang harusnya tidak dilakukan. Yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin lebih baik. Dalam pelajaran zakat ini dapat kita simpulkan bahwa zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu. Zakat fitrah adalah zakat jiwa setiap jiwa umat Islam yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan syam atau puasa bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan setelah kita selesai melaksanakan puasa bulan Ramadan, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Di situ tidak termasuk kita zakat fitrah, karena waktu zakat fitrah telah habis. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah Islam, masih hidup ketika matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan
atau menjelang Idul Fitri mempunyai kelebihan makna makanan pokok untuk diri dan keluarganya yang menjadi tanggungan pada malam Idul Fitri dan siang harinya. Kalau ada yang lahir di malam Idul Fitri, maka anaknya wajib dikeluarkan zakat, karena termasuk mengeluarkan zakat, kewajiban orang tua yang mengeluarkan zakat, wajib difitrahkan, dikeluarkan zakat fitrahnya. 8 golongan orang Islam yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang Islam, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir miskin, fakir, kedua miskin, kedua rikob, keempat gorim, mu'allaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan yang terakhir adalah amil zakat. Orang yang tidak berhak menerima zakat ada 5, yaitu orang kaya, hamba sahaya, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berhak menerima zakat, dan yang selanjutnya orang dalam tanggungan yang berzakat, orang yang tidak beragama Islam. Di orang kafir tidak berkewajiban, tidak berhak mengeluarkan zakat karena antara salah satunya adalah beragama Islam, harus baru berhak mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anakku sekalian, demikianlah pelajaran yang Bapak dapat sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Bapak tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.